Karakter Plus Madani berkomitmen menjadi wadah dalam menumbuh kembangkan karakter generasi emas Indonesia dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa yang merupakan harapan dan cita-cita tertinggi kita bersama melalui program pembinaan dan pelatihan pengembangan karakter, asesmen bakat, kisah teladan Rasul, parenting Islami, media pendidikan, event organizer, serta program tahsin dan tahfidz Al-Quran. Adapun cakupan materi serta program khas pelatihan pengembangan karakter yang diadakan Karakter Plus Madani diantaranya adalah genetika karakter, karakter plus bintang karakter, dan manajemen karakter. Karakter Plus bertumbuh, bertambah, berkembang bersama Anda. Dan kemudian Allah menetapkannya sebagai ahli surga, masuk ke dalam surga. Ananda yang saya cintai dan saya banggakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi, tsumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu." Barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tsumma yudrikul maut, kemudian dia mati, meninggal, wafat, faqad waqa'a ajruhu ila Allah, maka Allah yang langsung memberikan ganjaran pahala kepadanya. Dalam hadis yang lain disebutkan sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menapaki perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka kafir. Barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah. Apalagi fakta sholat? Yang keempat, amalan yang pertama kali dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholat. Pertama kali dihisab nanti di hari akhirat adalah sholat. Kalau sholatnya nggak sempurna, diambil sholat sunnah. Sholat sunnahnya nggak sempurna, ya, maka yang lain-lain sulit untuk menambah kebaikan. Walaupun memang bisa, tetapi sholat merupakan kebaikan yang luar biasa. Ya. Jadi sehingga sholat pantas dijadikan amal yang pertama kali dihisab. Apalagi faktanya? Faktanya perintah ibadah pertama dan harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah baligh dan berakal.
pertama kali disuruh, pertama kali diperintahkan. Apa kata Rasul? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Kata Rasulullah SAW, terutama kepada orang tua, suruh anak kalian sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Kemudian muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan boleh dipukul kalau misalnya usianya 10 tahun tidak sholat. Dan kemudian pisahkan ranjang mereka, tempat tidur mereka. Ingat dulu dipisahkan ranjangnya, tempat tidurnya di umur berapa Anda? Ingat? Umur? Apa itu? Apa nak? Mungkin di umur 10 tahun, mungkin di umur belasan tahun, ya. Dan kalau misalnya nggak sholat umur 10 tahun dipukul. Jadi kalau misalnya Ananda ada orang tua Ananda atau mungkin guru-guru memukul Ananda nggak sholat, kira-kira marah, kesal, atau ikhlas rela? Hah? Coba, marah, ikhlas, kesal, atau rela? Ya, mestinya kita harus rela dipukul. Karena itu yang terbaik bagi kita. Yang kita harus persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sholat merupakan amalan terbaik sebagai cahaya dan penyelamat serta merupakan jalan tol menuju surga. Amalan terbaik. Yang kedua sebagai cahaya dan amalan, ya, yang bisa memudahkan kita seperti jalan tol menuju ke surga. Kita rinci satu persatu. Sholat merupakan amalan terbaik. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, apa amal yang terbaik, yang afdal ya Rasulullah? Kata Rasulullah, as-sholatu li waqtiha. Sholat pada waktunya. Apalagi amalan terbaik ya Rasulullah? Birrul walidain, yakni hormat, patuh, berbakti kepada kedua orang tua. Itu kan yang kedua. Terus apalagi amalan yang terbaik ya Rasulullah? Ya, kata beliau adalah jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah itu bukan hanya berperang ya, ya. Hari ini Anda belajar itu jalan ini bertemu dengan Allah, mendapatkan kebaikan sama Allah. Ini jihad bisa dibilang. Ya. Tetapi sholat merupakan amalan yang terbaik. Ananda mau jadi baik atau terbaik? Hah? Terbaik. Harus Ananda harus punya mindset begitu. Dalam diri Ananda punya pemikiran, mindset tahu kan? Punya pemikiran, punya paradigma. Saya mau jadi yang terbaik. Setidaknya yang terbaik di bidang kita. Setidaknya yang terbaik di bidang kita. Karena kita kan beda-beda nih kelebihan kita masing-masing. Ustadz udah dari tahun 2015 sampai sekarang berarti sudah berapa tahun? 2015 sampai 2024 berapa tahun? Sudah hampir 9 tahun. Ya, membantu banyak orang, ratusan orang untuk bisa mengenali bakat dan keunggulannya. Ya. Paham kita bahwasanya setiap orang tuh punya keunggulan. Maka dengan keunggulan itu dia berusaha bukan menjadi yang baik, terbaik. Maka amalan terbaik adalah sholat. Kalau kita tinggalkan yang terbaik, berarti apakah kita akan bisa menjadi yang terbaik? Bisa nggak? Kita mau jadi yang terbaik, tetapi kita meninggalkan amalan yang terbaik dari sekitar kita. Kemudian, barang siapa yang mencintai untuk bertemu dengan Allah, kata Rasul, maka Allah pun mencintainya. Dan barang siapa yang membenci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun membencinya. Sholat itu amal terbaik. Kalau amal terbaik kira-kira disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak? Senang nggak Allah? Senang. Dengan sholat Allah senang. Kalau Allah senang, ya berarti
Apa kata hadis tadi? Barang siapa yang mencintai untuk bertemu dengan Allah, akan cinta kepada Dia, kemudian akan memasukkannya ke dalam surga. Melalui apa? Melalui amal yang dicintai Allah. Apa amal yang dicintai Allah yang terbaik tadi? Ya, beribadah kepada Allah dengan sholat yang utamanya. Kemudian yang kedua daripada ini, menunjukkan jati diri manusia yang seutuhnya dalam menggapai tujuan hidup dengan bekal terbaik yang bernama takwa. Ananda sekalian, suatu ketika Ananda pergi, misalnya contoh ke Padang, mungkin ada yang pergi ke tempat saudara, mungkin ada yang tempat bermain-main. Ya, boleh tenang? Baik, terima kasih. Kan pergi tadi ya ke Padang, dengan tujuan yang berbeda. Beda. Kira-kira kalau masalah Ananda ke Padang, Ananda pergi begitu saja atau Ananda setidaknya bawa perbekalan? Bawa perbekalan? Nah, biasanya bekalnya apa aja? Bekalnya apa? Bekalnya apa? Duit. Bekalnya apa yang pakai celana? Apa bekalnya biasanya kalau ke Padang? Anggap saja lah bertujuan ke suatu tempat apa gitu. Ke pemandian. Apa tadi? Bekalnya apa? Salah satu bekalnya. Pakaian ganti misalnya. Apa lagi? Nasi. Bekalnya apa? Apa? Nggak apa-apa, sebutkan aja. Uang. Bekalnya apa nak? Yang pakai ya. Begitu. Titik. Bekalnya apa? Yang itu yang sedang ngobrol. Bekalnya apa tuh? Ini bekalnya apa? Yang lainnya? Dah apa sebutkan aja tadi udah PT, uang, baju. Apa lagi? Dan apa tujuan Anda untuk masuk SMA 3? Setidaknya untuk belajar, untuk ilmu dan bisa menyelesaikan pembelajarannya dan selesai nanti masuk kuliah. Ada yang sekarang ini kelas 11 dia mau kelas 11 terus. Tidak ada yang mau kelas 11 terus. Betul kan? Ada tujuannya. Jadi kalau misalnya orang nggak punya tujuan, itu dia sebenarnya gagal dan rugi. Jadi suatu ketika ada sebuah Zoom yang Ustaz ikuti, kata guru Ustaz begini, beliau alhamdulillah bisa dikatakan trainer ataupun motivator itu terbaik nasional, sudah mengisi kalau salah di 3 atau 5 benua. Dia bilang gini, waktu Ustaz mengikuti Zoomnya, apa beda antara orang yang sukses berhasil dengan orang gagal? Pertanyaan sederhana kan? Apa beda antara orang sukses berhasil atau orang gagal?